Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan Bapak dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inovasi Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat. Oke. Hari ini adalah pertemuan kedua kita untuk pendampingan level 0 di TIK dengan keterampilan Google. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara untuk membiasakan diri dan mengenal lebih jauh tentang Google Workspace for Education serta mempraktekkan beberapa keterampilan penggunaan daripada Google Drive seperti yang sudah saya tampilkan pada layar Ibu dan Bapak sekalian. Dari beberapa tantangan yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, sebelum kita lanjut, mungkin Ibu dan Bapak ingin ada menyampaikan sesuatu tentang Google Drive atau ada kendala tentang praktek daripada Google Drive ini, silakan disampaikan sebelum kita melanjutkan pada tantangan yang selanjutnya. Monggo. Apakah ada tantangan? Ada kendala, Ibu dan Bapak? Jika tidak ada kendala, boleh sinyal ini, Mas. Oh, oke. Putus-putus suaranya, Mas. Oh, suara saya putus-putus ya? Ya, Mas. Apakah di tempat Ibu dan Bapak guru yang lainnya putus-putus juga? Di saya aman, Pak. Oh, aman. Oke. Aman, Pak, aman. Tapi bukan dari saya ya, tapi dari Pak Khairun. Iya, betul. Okay. Mungkin posisinya ketinggian ini. Saya turun dulu. Oke, sebentar. Ya, matikan untuk koneksi device saya yang lain. Oke. Ibu dan Bapak ada kendala? Jika tidak ada kendala, silakan berikan saya emoticon love semua. Tapi kalau ada kendala, silakan disampaikan. Oke. Sudah ada banyak love. Oke, tidak ada kendala ya. Berarti untuk Google Drive. Terima kasih untuk respon yang telah diberikan. Tata cara untuk kita berinteraksi sama seperti pada pertemuan sebelumnya, Ibu dan Bapak silahkan mengakses Perdeck yang sudah saya taruh di bahan tayang di Google Classroom. Atau Ibu dan Bapak bisa ketik joinpd.com, kemudian memasukkan kodenya XISUCL. Nanti kita akan berinteraksi di sana kalau memang ada kendala. Jadi supaya nanti apa yang Ibu dan Bapak tulis itu bisa saya pantau secara langsung, silakan ketik joinpd.com, kemudian masukkan untuk kodenya XISUCL. Terima kasih. Jika tidak ada kendala untuk Google Drive, maka hari ini kita akan melanjutkan pada aplikasi yang selanjutnya. Aplikasi yang selanjutnya adalah yaitu Google Meet. Google Meet sama seperti yang kita lakukan pada siang hari ini. Apa saja yang harus kita kenal dari Google Meet itu? Yang pertama adalah bergabung ke Google Meet, kemudian membuat tautan Google Meet, kemudian menghidupkan dan mematikan mikrofon, menghidupkan dan mematikan kamera, menggunakan reaksi, mengangkat tangan, fitur chat, berbagi layar dengan audio, dan membagikan tautan Google Meet. Oke, seperti itu. Jadi sebenarnya ini sudah dikuasai oleh Ibu dan Bapak karena sudah berhasil untuk join ke dalam Google Meet saya. Tapi lebih enaknya mungkin akan saya praktekkan beberapa cara untuk bergabung Google Meet dan beberapa tantangan yang lainnya. Seperti itu. Saya izin untuk ubah dari tampilan berbagi layarnya jadi jendela, saya ubah menjadi yang ini. Oke, layar saya sudah saya ini bagikan pakai jendela yang lainnya. Oke, jadi dari sini nanti yang pertama yang ingin saya sampaikan itu adalah bagaimana untuk bergabung. Kalau Ibu dan Bapak bergabungnya kan bisa langsung dengan menggunakan tautan.
Tapi kalau seandainya Ibu dan Bapak tidak mendapatkan tautan, tapi mengetahui yaitu kodenya, ya, jadi di Google Meet itu ada kode 10 huruf ya. Jadi 10 huruf itu nanti yang kita gunakan untuk bergabung ke dalam Google Meet. Caranya bagaimana? Ini ada simbol Meet, tinggal diklik 1 kali. Ya, jadi titik 9 ada simbol Meet, diklik 1 kali, maka nanti kalau sudah selesai akan muncul seperti ini. Ibu dan Bapak cukup memasukkan kodenya. Kodenya ada di sini. Jadi kalau seperti halnya untuk rapat kali ini, kita akan menggunakan Google Meet. Itu kode yang kita gunakan adalah, sebentar, saya akan mendapatkan kodenya dulu. Kode daripada Google Meet ini adalah RVWDJRYPFT. Jadi kalau mau bergabung hanya dengan kode huruf, itu kita langsung masukkan di sini. Oke, RV, sorry, tadi saya bacanya C ya. Kodenya adalah RVWDJRYPFT. Ini adalah kode gabung. Jadi ketika Ibu dan Bapak nanti hanya memiliki kode gabung ini, Ibu dan Bapak cukup masukkan di sini. Boleh ada dash atau strip ini, boleh tidak ada dash. Terserah Ibu dan Bapak. Nanti baru klik gabung. Maka nanti ketika kita klik gabung, dia langsung akan mempersiapkan diri seperti ini. Jadi dia akan mempersiapkan diri. Ibu dan Bapak nanti ketika mempersiapkan diri, ini bisa melakukan beberapa pengaturan. Pengaturan mulai dari kamera, mikrofon, dan lain-lain. Aksesnya ada di mana? Aksesnya kalau misalnya kamera, ini saya matikan saja ya kameranya. Oke. Kameranya ada di mana? Kameranya ada di sini perizinannya. Ada di atas. Kalau seandainya masih belum mendapatkan perizinan, itu ada di atas sini. Nah, ini. Jadi nanti Ibu dan Bapak tinggal ngeklik ini 1 kali. Klik, kalau seandainya settingnya, izinnya itu sudah terlanjur tidak diberikan izin. Ini nanti tinggal diklik aktif, kemudian ini juga diklik aktif. Seperti itu. Ada pertanyaan Ibu dan Bapak? Tidak ada? Oke. Jadi seperti itu. Jadi selain menggunakan tautan, Ibu dan Bapak bisa join menggunakan yang disebut sebagai sebentar saya coba lakukan ini. Ini sudah ada ya. Jadi sudah ada beberapa orang yang join. Putih, dia sedang on seperti ini. Oke, nanti untuk background bisa diganti di bagian ini. Jadi tinggal kita klik 1 kali, maka background itu bisa dipilih di sini. Bisa dengan upload atau bisa dengan memilih yang ada atau hanya di blur saja seperti itu. Oke, ini saya off-kan dulu. Saya batalkan. Oke. Oke. Seperti itu Ibu dan Bapak. Selanjutnya bergabungnya sudah selesai. Selanjutnya bagaimana untuk membuat tautan. Jadi kalau Ibu dan Bapak pengen melakukan Gmeet seperti yang saya lakukan, ada beberapa cara untuk membuat tautan. Yang pertama bisa dari Google Calendar. Ya, 1 bisa pakai Google Calendar. Yang kedua bisa menggunakan ini tautan yang ada di aplikasi Gmeet-nya. Jadi contohnya seperti ini. Saya izin untuk off kamera aja ya. Oke, jadi dari aplikasi untuk Google Meet ini diklik 1 kali.
Ibu dan Bapak nanti bisa klik rapat baru yang ada di sini. Nah, dari rapat baru ini, mau buat rapat untuk nanti, ataukah mulai rapat saat ini juga, atau kita jadwalkan di Google Calendar. Bedanya apa? Kalau buat rapat untuk nanti, ini kita dibuatkan link. Linknya ada di sini. Nah, nih, meet.google.com/FSH-KVYJ-DQW. Atau bisa bergabung melalui call +16017791243. Nanti bisa di copy, kemudian kita kasihkan kepada orang yang mau kita ajak untuk Jimit. Seperti itu. Oh, ini Pak Yudvi sudah bergabung. Saya jadikan untuk kontributor dulu. Silakan diterima Pak untuk oke. Bu Herlia Widiawati silakan diterima untuk undangan menjadi kontributor supaya bisa mengaktifkan mikrofonnya. Caranya seperti itu. Ini cara pertama. Jadi kita bisa membuat tautan untuk Jimit melalui klik Google Meet, kemudian pilih rapat baru dan buat rapat untuk nanti. Kalau mau rapatnya instan saat ini juga, maka Ibu dan Bapak bisa klik mulai rapat instan. Berarti saat itu juga Ibu dan Bapak langsung diarahkan untuk mengakses Google Meet-nya. Nanti tinggal kita share kepada audiensnya link daripada Bu Meli Saltika Effendi juga bergabung. Saya coba untuk ubah menjadi Jadi saat ini berarti sudah ada Google Meet pada device saya. Oke. Saya off-kan kameranya. Oke. Jadi nanti bentukannya seperti ini. Bagaimana kita bisa menambahkan orang? Bisa klik tambahkan orang di sini. Jadi kita klik, kemudian kita masukkan email yang bersangkutan. Jadi contohnya adalah seperti ini. Nah, saya mau menambahkan Gmail saya. Bukan belajar.id ya ini, tapi Gmail saya. Nah, nanti tinggal klik kirim email. Maka nanti email saya yang pakai Gmail itu akan mendapatkan tautan untuk bergabung ke Gmail ini. Atau bisa juga diklik copy, kemudian kita kirim kepada orang yang akan kita ajak untuk Gmail. Nah, caranya seperti itu. Terus kemudian cara yang lainnya adalah melalui Google Calendar. Ini saya tutup dulu. Jadi kalau instan caranya seperti itu. Kalau pakai Google Calendar bagaimana caranya? Ini saya akhiri panggilan untuk semua. Cara yang ketiga yaitu kita pakai Google Calendar. Kita klik rapat baru, kemudian kita jadwalkan di Google Calendar. Contohnya seperti ini. Nah, kalau nanti itu sudah kita klik satu kali, maka kita langsung diarahkan menuju ke tampilan dari Google Calendar-nya. Nah, bentukannya seperti ini. Kita tinggal tambahkan judulnya nanti apa, judul dari rapatnya. Jadi ini judul rapat online-nya. Oke, kemudian nanti kita kasih tanggal berapa rapatnya, jam berapa sampai jam berapa, hari apa, zona waktunya kita atur. Nanti akan kita lebih detailkan ketika pembahasan dari Google Calendar. Nanti untuk Jimit-nya akan muncul di sini. Ini tautannya. Kemudian kita bisa melakukan pengaturan untuk Jimit yang mau kita pakai ketika tanggal tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Nanti boleh nggak pengelola penyelenggara itu memberikan izin untuk membagikan layar, kirim pesan maupun reaksi bisa kita set di sini. Kalau pengen orang lain yang di luar domain kita supaya mereka bisa langsung masuk, maka ini kita klik buka. Tapi kalau terpercaya, mereka meminta izin dulu.
Kalau dibatasi berarti hanya orang-orang yang kita tambahkan saja yang bisa bergabung. Kemudian nanti di sini juga ada tamu. Tamu apa isinya? Nah, nanti kita tambahkan rekan penyelenggara, kontributor, itu siapa saja di bagian yang ini. Kalau sudah nanti tinggal kita simpan. Seperti itu. Oke. Ya, jadi ada 3 cara untuk membuat tautan. Yang pertama dengan menggunakan Google Calendar. Yang kedua langsung rapat instan. Yang ketiga nanti dengan menggunakan pembuatan link untuk rapat nanti melalui aplikasi di Google Meet. Selain itu, Ibu dan Bapak bisa melakukan panggilan secara langsung menggunakan Google Chat. Jadi panggilan yang ada di Google Chat itu langsung terfasilitasi dengan menggunakan Google Meet. Suaranya nanti otomatis akan jernih, ringan juga karena menggunakan Google Meet seperti itu. Oke. Ya Ibu dan Bapak, begitu untuk membuat tautan Google Meet. Dari bergabung dan membuat tautan mungkin ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Kalau penjelasan saya terlalu cepat atau terlalu pelan, silakan disampaikan, nanti akan saya ubah tempo saya. Monggo, ada pertanyaan atau tidak? Jika tidak ada pertanyaan, silakan kasih love reaksinya. Pak Wahyudi, kalau seandainya kita buat tautannya pakai Google Calendar, seandainya terjadi perubahan waktu itu langsung dirubah di Google Calendarnya apa Meet-nya? Di Google Calendarnya Bapak. Jadi nanti buka saja Google Calendar. Apa yang sudah kita buat di ini tadi, jadwalkan di Google Calendar, itu akan masuk ke Google Calendar kita. Kemudian kalau ada perubahan daripada jadwal, kita editnya langsung di Google Calendar. Nanti supaya untuk tautannya itu tidak berubah. Contohnya seperti ini ya. Saya akan menunjukkan mungkin ada agenda di Google Calendar saya. Saya coba cek. Nanti kalau ada agenda yang ada Gmeet-nya, saya bisa mengubahnya. Bentar. Nah, ini GRS ya. Ini adalah agenda yang kemarin, sudah saya buat kemarin. Kemarin saya buat dengan akun yang satunya. Sekarang saya coba untuk modifikasi untuk tanggalnya. Oke, kita edit. Kemarin kan kita masih belum tektokan untuk jadwalnya ya. Jadi saya kasih tanggal hanya tanggal 20. Sedangkan kita saat ini melakukan pertemuan di tanggal 20, 21 dan sesuai dengan kesepakatan kemarin tambah untuk Jumat dan Sabtu minggu depan. Bentar, saya coba untuk lakukan editing ya. Coba refresh dulu. Karena untuk Gmeet-nya saya buat menggunakan akun Teaching and Learning, bukan langsung pada akun Belajar ID saya. Jadi saya modifikasinya harus dari sini. Oke. Jadi contohnya seperti ini, Pak. Ini kan kemarin tanggal 20 ya, sedangkan ini kita pakai untuk Gmeet. Selain tanggal 20 juga ada tanggal 21, kemudian tanggal 27 dan 28. Jadi nanti saya custom untuk harinya. Saya ubah menjadi bentar. Saya ubah weekly on Friday, jangan kayak ini aja. Friday and Saturday, mulai dari dia akan berakhir pada tanggal 20 28 ya berarti ya, 27 dan 28. Oke. Saya klik dan. Oke. Jadi ini kalau saya simpan, maka nanti kalender saya itu akan ada perubahan. Yang awalnya tanggal 20, dia akan menjadi tanggal 20 dan 21. Seperti ini, Pak. 20 dan 21 ya. Muncul, kemudian nanti
di pekan depan juga akan muncul tanggal 27 dan 28. Nah, ini. Oke. Untuk tautannya tidak berubah, cukup kita edit di kalendernya saja. Bagaimana Pak Angga? Oke, siap. Aman ya? Oke. Siap. Yang lain? Terus Mas sedikit. Ya. Berapa jumlah peserta yang bisa kita ajak, Mas? Oke. Terima kasih. Jadi kalau kita menggunakan akun Gmail Bapak ya, kalau akun Gmail itu maksimum 50 peserta. Tapi kalau kita pakai akun belajar.id atau Google Workspace for Education versi fundamental itu kita bisa pakai 100. Kalau yang sedang saya pakai ini adalah akun Teaching and Learning. Jadi Google Workspace for Education versi Teaching and Learning itu bisa sampai 250 peserta dan saya bisa merekam. Seperti itu Bapak. Yes. Ya, kalau nanti pakai versi Education Plus, jumlahnya lebih banyak lagi, 500. Ya, seperti itu. Ya, ada yang lain? Dipersilakan sebelum dilanjut. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Iya, nggak apa-apa. Kita sambil berproses sama tanya jawab. Nggak apa-apa. Ibu Ayu udah tidur itu? Nggak ada respon Ibu Ayu nih. Oke, sudah Bapak ya? Oke, boleh lanjut. Oke, kita lanjut. Oke, seperti itu. Kemudian kita menghidupkan dan mematikan mikrofon. Saya akan coba untuk buat ini, tapi pakai ini aja, pakai akun saya belajar.id. Kemudian kita mulai rapat instan. Jadi Ibu dan Bapak kalau ingin mematikan dan menyalakan mikrofon dan kamera itu ada di bagian bawah dari tampilan Gmeet. Di sana ada simbol seperti kamera, sama ada simbol seperti mikrofon yang ada di bagian bawah sisi paling kiri. Ya, dari icon bar yang ada di Google Meet itu. Saya coba tunjukkan sebentar. Google Kalendernya saya tutup ya. Oke. Nah, seperti ini. Jadi letak daripada mikrofon itu ada di sini Ibu dan Bapak. Mikrofonnya ada di sana. Ini Arif Mujahan. Oke. Oke, Pak Teguh, silahkan. Jika ada pertanyaan. Iya. Oke Pak, maaf tadi mungkin agak balik ke belakang tadi karena sebelumnya sudah muncul pertanyaan, tapi sudah dijawab dan muncul pertanyaan lagi gitu. Nah, tadi kan kalau kita lihat itu bisa kita setel di hari Sabtu dan juga di hari Jumat dan juga hari Sabtu. Nah, bagaimana kondisinya ketika misalnya kita sudah melakukan untuk 2 pekan seperti tadi, itu dari Jumat sama Sabtu, tapi terjadi perubahan di hari Jumatnya misalnya. Berarti otomatis ketika kita ubah, apakah kita membuat link yang baru atau bisa kita ubah sedangkan di situ parameternya itu cuman hari Senin sampai Sabtu saja gitu. Atau bisa per pekankah seperti itu, Pak? Mungkin itu dia pertanyaannya. Oke. Jadi kebetulan tadi kan saya membuatnya itu langsung dari satu link. Kemudian saya taruh di Jumat dan Sabtu, ya. Kalau seandainya nanti Bapak pengennya itu, link yang hari Jumat ada sendiri, link yang hari Sabtu ada sendiri, maka nanti kita bisa membuat setiap Jumat linknya adalah ini, setiap Sabtu adalah linknya adalah ini, seperti itu. Oh, berarti kita buat jadi linknya itu ya kembali lagi ke awal, berarti linknya itu bisa tergantung harinya gitu karena tidak bisa dikombin secara perharinya gitu ketika ada perubahan berarti Pak ya? Iya, atau kalau memang ada perubahan, kalau memang ada perubahan yang istilahnya bisa kita kasih tahu bahwa hari ini misalnya ya saya hari ini saya tidak bisa Gmeet gitu ya. Kita biarkan saja untuk Google Kalendernya, tapi kita kasih tahu beliaunya secara melalui pesan gitu. Kita abaikan saja untuk kalendernya.
Ya, berarti kan notifnya kan tetap masuk berarti Pak, tapi kita Iya, buat link baru misalnya ke hari Kamis. Jadi Zoom-nya Meet-nya kita lakukan di hari Kamis dan ya kalender untuk hari Jumat biarkan saja begitu kan Pak? iya bisa juga seperti itu. Oh, Kalau siap. seandainya Hmm. itu berarti kegiatannya maju ya Pak ya. Oh iya Pak. Kalau kegiatannya maju, berarti kan perubahannya nanti dilakukan sekitar hari Rabunya atau Kamis itu juga ya. Iya ya. Maka kita bisa mengubah, cuma nanti dampaknya apa? Perubahannya itu nanti akan kan kita jadi tadi perubahannya kan ini adalah agenda yang berulang. Maka nanti untuk Iya. agenda minggu depan itu juga akan berubah pada hari Kamis. Jadi lebih amannya Pak untuk kalau memang sudah tersetting agendanya dan itu agenda yang berulang, maka tidak usah diubah supaya tidak mempengaruhi agenda-agenda yang setelahnya. Tapi kalau memang agenda setelahnya juga ikut berubah, ya nggak apa-apa, langsung diubah aja di sana. Oh siap Pak. Oke, terus kemudian kalau seandainya, Pak ini tetap ada Jumat dan Sabtu, cuma saya pengen ada pertemuan tambahan di hari Rabu atau Kamis. Nggak apa-apa, kasih tahu saja beliaunya, cek kalender, kita lakukan Jimit pakai tautan yang akan kita gunakan di hari Jumat atau Sabtu besok. Itu tetap masih bisa kita pakai. Jadi satu tautan itu bisa kita gunakan berkali-kali seperti itu. Oh siap Pak, siap. Oke, bisa diterima nggak Pak ya? Oh iya Pak, mungkin tadi yang terakhir itu berarti tautan yang di Jumat Sabtu itu bisa kita gunakan di hari selanjutnya ketika kita misalnya mau ada tambahan lagi berarti Pak ya? Iya, benar. Misalnya hari Minggu, misalnya Jumat Sabtu sudah selesai, coba kita kurang, kita mau tambah di hari Minggu. Ya udah, kita tinggal login saja pakai tautan Jimit di hari Sabtu tadi untuk pertemuan di hari Minggu. Itu masih bisa. Walaupun dia jadwal di kalendernya itu adalah di pertemuan terakhir misalnya seperti itu Pak. Berarti kayak nggak ada kadaluarsa link gitu atau tautan gitu? Nggak ada. Tapi lebih amannya nanti kita tambahkan. Kalau memang itu jadwal pertemuan terakhir, lebih amannya kita tambahkan saja agenda. Kalau memang terakhir loh ya. Iya. Kita tambahkan agenda di hari Minggunya. Gitu. Berakhir di kapan ya? Berakhir di hari Minggu itu. Masih bisa kita edit. Oh siap Pak, siap. Oke. Terima kasih Pak. Udah ada gambaran ini. Oke, siap. Sama-sama. Oke. Jadi bagaimana untuk mengaktifkan sama menonaktifkan daripada kamera? Ini ada mikrofon Ibu dan Bapak ya, jangan sampai nanti salah untuk pencet. Jadi mikrofonnya di sini, ini kalau warnanya putih seperti ini berarti dia sedang aktif. Kalau kita klik satu kali, maka dia sedang non-aktif. Kamera pun juga sama, ini kalau putih kayak gini berarti dia sedang aktif. Kalau saya coret berarti dia sedang tidak aktif. Ini adalah tampilan kalau tidak aktif untuk kameranya. Terus kemudian bagaimana untuk pengaturan yang lain? Terkadang itu kita sudah terlanjur tidak memberikan izin. Maka nanti meskipun ini sudah kita tekan-tekan, dia tidak akan berubah menjadi putih. Tapi dia tetap akan menjadi merah. Terus kalau perizinan dari device-nya sendiri tidak kita izinkan, itu bisa sekali lagi kita bisa klik di sini. Kemudian ini, kalau ini tidak diberi izin, Oke, maaf. Jadi akibat dari saya tidak memberikan izin tadi, akhirnya mikrofon saya juga ikut off kayak gitu. Jadi itu tadi meskipun kita on kan, tapi kalau perizinan secara browser tidak kita berikan, maka kita tidak bisa mengaktifkan mikrofon. Meskipun penyelenggara daripada rapat itu memberikan akses untuk menonaktifkan maupun mengaktifkan mikrofon. Seperti itu. Oke. Hati-hati Bapak dan Ibu untuk proses setting ini, karena nanti salah, nanti bisa agak bingung dan kacau untuk Jimit-nya. Seperti itu. Oke. Itu untuk menghidupkan dan mematikan mikrofon, menghidupkan dan mematikan kamera. Kemudian ada reaksi. Reaksi itu ada di sebelah mana? Reaksi itu ada di sini, Ibu dan Bapak ya.
Jadi simbolnya adalah ini untuk menghilangkan, ini untuk memunculkan. Nah, ini ada love, ada jempol, ada trompet. Kalau kita klik satu kali, maka dia akan muncul seperti ini. Ada tepuk tangan, dan seterusnya. Ini kan warnanya kuning semua. Pak, saya nggak mau untuk pakai warna kuning, kulit saya itu putih. Misalnya seperti itu. Makanya Ibu dan Bapak bisa ganti yang ini. Nah, Pak, itu terlalu putih. Milik saya mau yang kulitnya coklat. Nah, nggak apa-apa. Kita kasih tepuk tangan warna coklat. Atau jempol warna coklat. Ini untuk jempol ke bawah warna coklat. Pak, itu terlalu kurang gelap, Pak. Saya maunya yang hitam, misalnya kayak gitu. Kita ubah di sini. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa tambahkan sesuai dengan warna kulitnya, tone-nya warna apa, seperti itu. Itu letak dari reaksinya. Kalau pengen nggak tampil, silakan diklik satu kali simbol wajah yang tersenyum ini. Tapi kalau pengen ditampilkan, silakan diklik satu kali. Maka dia nanti simbolnya menjadi warna biru muda ya, biru telur asin, seperti itu. Oke, reaksi. Angkat tangan. Nah, angkat tangan ini juga penting. Angkat tangan ada di mana? Angkat tangan ada di sini, Ibu dan Bapak. Jadi ini bisa kontrol ALTH untuk angkat tangan. Kalau memang sedang melakukan sesuatu, maka nanti Ibu dan Bapak disarankan sebelum mengizinkan seseorang untuk mengaktifkan mikrofon atau mengaktifkan berbagi layar, sebaiknya kita atur untuk angkat tangannya. Angkat tangan ini nanti ada urutannya. Jadi nggak usah tanya siapa tadi yang angkat tangan pertama, siapa tadi yang seperti ini. Tapi dia otomatis akan urut di sini. Jadi urutannya nanti ini pertama, kedua, dan seterusnya. Kemudian kalau memang sudah selesai, kita bisa menurunkan angkat tangannya. Nah, seperti itu. Biar nanti urutan yang kedua, ketiga, keempat, dia langsung naik. Kalau kita mau angkat tangan lagi, silakan klik yang ini. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah angkat tangan untuk memudahkan kita dalam proses melayani audiens, supaya nanti tidak ada rebutan, saya duluan yang ini kok, malah yang ini yang dipersilahkan gitu. Jadi lebih baik kita pakai angkat tangan, dia nanti akan menyesuaikan siapa yang duluan, siapa yang terlambat, seperti itu. Nah, oke, selanjutnya fitur chat. Chat ada di mana? Jadi Ibu dan Bapak kalau memang sebentar, tetap berada di sini ya. Ini karena saya sendirian, jadi dia memperingatkan. Fitur chat ada di sini, Ibu dan Bapak ya. Jadi di bagian bawah ini, chat untuk semua. Kalau memang sedang diaktifkan, Ibu dan Bapak bisa berkirim pesan di sana. Tapi selaku pengelola daripada Jimit, saya bisa menonaktifkannya. Tinggal diketik saja nanti di sini, apapun, tinggal enter, maka dia nanti langsung masuk di sana. Saya ini menggunakan Jimit yang lainnya, Ibu dan Bapak ya, jadi otomatis tidak masuk ke pesan yang Ibu dan Bapak pada Jimit yang sedang kita ikuti dan kita rekam ini. Ini ada tempatnya chat. Jadi kalau cek di kolom chat, nah, kolom chatnya ada di sini. Simbolnya call out. Call out itu seperti komik itu, tempat komik untuk teksnya itu. Oke. Kemudian berbagi layar. Berbagi layar ini yang agak vital. Kenapa kok agak vital? Berbagi layar ini seperti yang saya lakukan saat ini. Kalau yang sedang saya lakukan ini adalah berbagi layar yang jendela. Ya, ada beberapa tipe. Jadi ini adalah tipe untuk berbagi layar. Satu tab Chrome, artinya dalam satu buah jendela itu di aplikasi Chrome ya, di sini itu ada aplikasi apa saja, ada set apa saja, tabnya itu membuka apa saja. Kalau saya ada presentasi per deck, Jimit, dan Google Meet. Nah, kalau mau sharingnya itu hanya pada ini tab tertentu saja, maka kita klik ini. Nah, ini baru nanti kita klik bagikan. Maka nanti yang saya bagikan hanya yang ada pada per deck itu saja, tapi tampilan per deck itu saja yang saya bagikan. Sebentar, kita tunggu untuk proses loadingnya. Nah, ini akan muncul tampilan yang per deck-nya saja. Untuk yang tampilan lainnya seperti ini yang di bagian atas-atas ini
terus ini itu tidak akan terlihat oleh audiens. Audiensnya hanya melihat yang bagian berteks saja. Ini kalau tab. Untuk hiburan Bapak, biasanya kan kalau mau melakukan Google Meet ya, pengen berbagi video. Nah, kalau berbagi video itu ini berbaginya disarankan adalah berbagi tab. Jadi kita buka dulu YouTube-nya atau slide-nya yang ada videonya, kemudian nanti baru kita klik. Maka nanti di sini akan tersedia juga bagikan audio tab. Artinya suara yang sedang diputar pada tab itu dia akan terdengar oleh orang lain yang kita ajak Jimit. Tapi kalau misalnya kita berbagi yang jendela, yang ini jendela, jadi kalau jendela ada berapa? Kalau saya jendelanya ada 2, yaitu yang sedang saya paparkan saat ini dan yang saya gunakan untuk Jimit dengan Ibu dan Bapak. Ini ada 2. Jadi kalau saya berbaginya jendela, maka jendela yang saya bagikan itu akan terlihat seluruhnya oleh Ibu dan Bapak. Oke, dan di sini tidak ada menu untuk pilihan audionya, terdengar atau tidak. Di sini disarankan untuk berbagi audio, bagikan tab sebagai gantinya. Jadi jendela tidak akan terdengar suara dari video yang kita bagikan kepada audiens. Jadi nanti seakan-akan sering terjadi itu penyelenggaranya, pemilik Jimitnya itu saya sedang membagikan video, memutarkan YouTube. Sedangkan beliaunya sharingnya bukan jendela, tapi sharingnya bukan tab, tapi sharingnya adalah jendela atau seluruh layar. Maka videonya itu ngeplay, tapi tidak ada suaranya. Seperti itu. Oke. Jadi kalau mau membagikan layar yang ada suaranya, kita pakainya adalah tab. Tapi kalau kita membagikan seluruh tampilan jendela, kita pakai jendela. Oke, dampaknya apa kalau seluruh jendela? Saya berpindah dari satu tempat, ya seperti ini, ke tempat yang lain, maka Ibu dan Bapak bisa mengikuti pergerakan saya. Nah, ini saya buka tab, nah ini akan terbuka yang baru. Ini adalah tampilan jendela. Kalau entire screen bagaimana? Kalau entire screen atau seluruh layar itu Ibu dan Bapak aktivitas apapun di layarnya itu akan terlihat oleh orang lain. Contohnya seperti ini. Oke. Jadi Ibu dan Bapak nanti akan melihat apa? Melihat tampilan saya. Tampilan di mana? Yaitu yang ada di layar saya. Apapun aktivitas yang saya lakukan, itu nanti akan terlihat oleh audiensnya. Saat ini kan saya pecah layarnya jadi 2. Yang satu adalah Ibu dan Bapak masih bisa lihat saya ya. Oke. Jadi yang satu itu adalah yang ini tempatnya untuk tab yang saya pakai untuk otak-atik. Yang ini adalah tab yang Ibu dan Bapak join. Jadi tampilannya seperti ini. Itu adalah seluruh layar. Jadi meskipun nanti saya istilahnya membuka folder, membuka apapun, itu akan terlihat oleh orang lain seluruh aktivitasnya. Jadi hati-hati kalau berbagi layar, harap disesuaikan dengan kebutuhan. Jangan sampai nanti berbagi layarnya, jangan sampai nanti berbagi layarnya adalah berbagi layar yang ngawur, dalam artian ya seenaknya saja, pokoknya nggak klik dan berbagi cukup, tapi tidak sesuai dengan kebutuhan. Itu nanti yang akan menjadi bumerang kepada Ibu dan Bapak. Oke, ada yang bertanya dulu sebelum saya lanjut? Dipersilahkan. Silakan Ibu dan Bapak. Jika ada pertanyaan tentang Google Meet, yang berbagi layar, fitur chat, angkat tangan, reaksi, dan lain-lain. Ada ya? Oke, Pak Teguh sudah kasih love, berarti aman. Sekarang, selanjutnya adalah berbagi layar sudah, dengan audio tadi sudah, membagikan tautan Google Meet. Oke, tautan Google Meet, kalau misalnya Ibu dan Bapak sudah terlanjur untuk membuka Jimit ya,
Nanti peran Bapak bisa membagikan ke orang lain dengan cara apa? Boleh dengan cara mengklik URL yang ada di atas ini, di copy, kemudian kita kirim ke orang yang mau kita ajak, atau boleh juga dengan cara klik detail, kita salin info, kemudian kita kasih kepada orang yang akan kita ajak untuk Jimit. Atau kita juga bisa menambahkan orang. Jadi menambahkan orang itu bagaimana? Ya, kita tambahkan di sini melalui emailnya, maka nanti dia akan mendapatkan email tautan untuk bergabung ke Google Meet yang sedang kita laksanakan. Nah, seperti ini. Kita tinggal centang saja. Semua email yang sudah pernah kita ajak komunikasi itu akan muncul di sana. Nah, seperti itu. Maka nanti saya akan mendapatkan undangan untuk Jimit-nya. Seperti itu. Untuk pengaturan lebih lanjut, nanti akan dipelajari di level 1. Oke. Silakan Ibu dan Bapak, dari beberapa paparan yang sudah saya sampaikan tadi tentang Google Meet, mungkin ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan. Atau mau diskusi, pernah mengalami kendala apa, atau ingin melakukan apa tapi masih belum tahu caranya, silakan disampaikan saja. Boleh Pak? Jadi begini Pak Wahidi. Terkadang kan kalau kita melakukan rekaman untuk Google Meet, ketika hasilnya sudah selesai, kita mau buka Gmeet-nya, itu suaranya sering, kendalanya itu suaranya sering nggak muncul malah. Nah, itu kendalanya seperti apa dan solusinya bagaimana? Suara Gmeet-nya nggak keluar. Bapak pernah melakukan rekaman pakai Gmeet atau pakai platform yang lain? Pakai Zoom meeting. Kalau itu kita sudah beda server. Tapi kalau dari rekaman kita yang kemarin, yang Google Meet, yang sudah saya share di Google Chat, terdengar ya suaranya? Oh iya, terdengar. Kalau Google Meet, apapun yang kita rekam, asalkan lawan kita tuh mendengar suara kita ketika proses Gmeet kayak gini, maka otomatis suara itu akan masuk ke dalam rekaman tersebut. Tapi kalau pakai yang platform yang lain, saya masih belum bisa memberikan solusi karena saya sendiri pun kadang-kadang itu kaget kalau pakai aplikasi tersebut kayak gitu. Dalam artian selain berat, tampilannya juga berbeda. Nanti rekamannya masuk di mana? Itu saya belum pernah, jujur saya belum pernah melakukan perekaman dengan menggunakan aplikasi tersebut. Karena saya dari awal nyamannya pakai Gmeet seperti itu. Ringan. Baik Pak Wahidi. Ya. Jadi nanti kalau seandainya SMK Room sudah sudah menjadi Google Reference School dan sudah memiliki akun emailnya pakai domain sekolah, nanti mungkin ada beberapa akun yang di-upgrade menjadi setidaknya Teaching and Learning. Kalau memang bisa Education Plus, pakai Education Plus. Jadi nanti kalau mau ada meeting yang mau direkam atau melakukan webinar atau melakukan pertemuan dengan orang-orang di luar organisasi, nanti bisa memanfaatkan fitur tersebut untuk direkam. Contohnya yang seperti saya lakukan saat ini. Ini adalah menggunakan versi Teaching and Learning. Jadi saya bisa merekamnya dan itu tidak terbatas oleh waktu. Nanti masuknya di mana? Masuknya di email seperti itu. Okay. Berarti untuk yang bisa melakukan rekaman ini hanya hosting saja, untuk pesertanya tidak bisa Pak Wahidi? Kalau ini nanti yang bisa melakukan perekaman adalah pengelola. Jadi akun yang saya pakai untuk Gmeet saat ini itu sebenarnya akunnya Kak Ros yang sudah di-upgrade menjadi Teaching and Learning. Kalau akun belajar.id saya kan akun belajar guru ya, jadi akun guru yang belajar.id itu tidak bisa digunakan untuk merekam karena versinya adalah Google Workspace for Education versi fundamental. Sedangkan miliknya Kak Ros itu sudah di-upgrade menjadi Teaching and Learning. Nah, Teaching and Learning ini kemarin di setting saya diundang sebagai pengelola, co-host ya, rekan pengelola daripada Gmeet. Jadi saya memiliki hak untuk menyelenggarakan daripada Gmeet ini dan memiliki kewenangan untuk melakukan seperti yang bisa dilakukan oleh rekan penyelenggara.
seperti itu. Berarti dengan kata lain, akun kami ini belum bisa melakukan rekaman, Pak Wahyudi. Akun yang belajar.id masih belum bisa. Nanti kalau misalnya, ya, akun belajar.id itu terakhir bisa melakukan rekaman itu tahun 2022 kayaknya. Setelah itu ditarik oleh Google, karena versi rekaman saat itu kan mereka istilahnya berbaik hati, dunia sedang membutuhkan untuk ruang virtual yang bisa direkam, makanya diberikan secara gratis. Setelah pandemi itu berlalu, mereka menarik lagi fitur itu, karena fitur itu sebenarnya adalah untuk versi yang upgrade itu ada langganannya, langganan per tahun seperti itu, dan itu murah. 1 tahun untuk teaching and learning hanya sekitar 400 sekian, jadi kalau dibagi 12 ya nggak sampai 50.000, dan itu sudah bisa bebas kita pakai untuk rekaman berapa lama pun gitu. Makanya nanti kalau SMK Room sudah deploy sendiri untuk akun ini Google Workspace for Education-nya, mungkin nanti ada beberapa akun yang di-upgrade supaya bisa untuk melakukan rekaman seperti itu, daripada nanti berlangganan platform yang lain terus kemudian ada kendala sulit untuk kita tangani. Kalau ini kan fiturnya simple, jadi aplikasi-aplikasi Google ini menawarkan kesederhanaan dalam penggunaan, user friendly lah istilahnya kayak gitu. Bagaimana Pak Angga? Berarti kalau untuk akun Google Workspace for Education-nya, seandainya kita ini kan akun guru, bisa nggak di-upgrade supaya bisa melakukan rekaman? Atau hanya bisa menggunakan akun sekolah saja? Yang belajar.id? Iya, betul. Bisa nggak di-upgrade? Yang belajar.id untuk saat ini kebijakan dari pemerintah masih belum membuka kesempatan untuk upgrade. Oh ya, jadi seperti itu. Ya, jadi nanti kan dari SMK Room kan mau deploy sendiri. Saya lebih menyarankan kalau pakai yang deployan sendiri aja, pakai domainnya sendiri. Itu lebih leluasa untuk manajemen daripada akses akunnya seperti itu. Baik Pak Wahyudi. Seperti itu. Ada pertanyaan yang lain? Dipersilahkan. Oke. Untuk akun belajar.id ini kan akunnya nasional. Jadi semenjak ada akun belajar.id untuk sekolah-sekolah negeri itu tidak bisa membuat domain Google Workspace for Education versi fundamental. Mereka dibatasi. Hanya sekolah-sekolah swasta saja yang masih diberikan izin untuk membuat akun Gmail pakai domain sekolah seperti itu. Jadi merupakan sebuah privilege lah kalau menurut saya itu. Jadi nanti kalau memang sudah dibuat akunnya domain sekolah, sebaiknya pakai miliknya sekolah biar lebih leluasa untuk mengendalikan fitur-fiturnya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi tentang ini untuk Google Meet, saya lanjutkan pada fitur yang selanjutnya. Oke, fitur selanjutnya adalah tentang ini Google Classroom ya. Apa saja nanti yang akan dibahas di Google Classroom? Membuat kelas, karena nanti untuk Google Reference School itu setidaknya seluruh guru ya harus menggunakan Google Classroom untuk manajemen kelas mereka, mulai dari penugasan dan lain-lain. Kalau bisa pakai Classroom, jadi biar lebih terdokumentasi apa yang dilakukan di kelasnya. Kalau kita tidak menggunakan Google Classroom, bukti-bukti daripada tugas anak-anak dan manajemen tugas itu tidak bisa kita arsipkan dengan baik. Kalau satu kali sudah menggunakan Google Classroom, tahun depan itu tidak usah memulai dari nol, tapi kita bisa istilahnya itu menggunakan penugasan-penugasan yang sudah pernah kita pakai, tinggal proses penyempurnaan seperti itu. Oke. Jadi kita akan memulai untuk yang pertama itu membuat kelas, bergabung ke kelas, penambahan rekan pengajar, mengubah kode kelas, mengubah banner kelas, penugasan kelas, penugasan kuis, koreksi tugas, membuat postingan di forum, dan pemberian materi. Jadi apa yang bisa kita lakukan? Saya akan ubah untuk ini saya. Dari screen saya menjadi jendela.
Oke, sama seperti tadi. Jadi tombol daripada Google ini ada tombol sakti di titik 9, ada di sini. Sebelahnya profil, kita klik 1 kali, maka nanti di sini akan muncul Google Classroom. Nah, ini adalah tempat untuk mengakses Google Classroom. Google Classroom ini harap hati-hati, Ibu dan Bapak, karena ketika proses pertama kali untuk mengakses Google Classroom, kalau rule-nya itu sampai salah memilih, yang seharusnya guru malah memilih siswa, maka nanti harus direset melalui admin. Ya, jadi pastikan kalau memang guru, meskipun saat itu sedang mengikuti ini, kayak gini ya, Ibu dan Bapak kan sedang mengikuti kelas saya sebagai murid, maka tetap yang dipilih adalah role-nya adalah sebagai guru atau perannya adalah sebagai guru. Oke, bagaimana cara untuk membuatnya? Mudah sekali. Ini tampilannya ada di pojok kanan atas ya. Itu ada ini. Ada simbol plus ya. Ada simbol plus di sana. Di pojok kanan atas ada simbol plus. Jadi simbol plusnya di mana? Di sini. Diklik 1 kali. Maka nanti ini ada gabung ke kelas sama buat kelas. Kalau Ibu dan Bapak mau membuat sebuah kelas, maka Ibu dan Bapak wajib klik tanda plus, kemudian geser ke bawah ke buat kelas. Nah, ini adalah tampilan daripada kotak dialog yang muncul ketika Ibu dan Bapak membuat kelas. Nanti yang wajib diisi adalah nama kelas. Nama kelasnya apa? Disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi misalnya jurusan apa gitu ya. Ini saya nggak tahu untuk di SMK Rum ada prodi apa saja, cuma saya tulis prodi gitu aja ya. Prodi misalnya di kelas 10. Atau boleh nanti ini kelas 10. Kemudian indikasi prodinya. Prodinya apa? Terus mapelnya apa? Misalnya fisika. Nah, kemudian ruangannya kalau memang dia fix di sana ya kita fixkan, tapi kalau nggak ada ya nggak usah diisi, nggak apa-apa. Jadi ini kelas 10, prodinya apa, mapelnya apa. Kalau sudah selesai baru kita klik buat. Ketika sudah kita buat, nanti Ibu dan Bapak otomatis mendapatkan sebuah kelas baru. Ya. Jadi kelas barunya seperti apa? Tampilannya seperti ini. Nanti ini ada link Jmeet yang bisa kita generate di sana. Kalau memang dibutuhkan. Ini untuk membuat kelas. Terus bagaimana kalau ingin bergabung ke kelas? Ibu dan Bapak bisa dengan cara kode kelas ini. Jadi kode kelas ini bisa kita bagi ke anak-anak atau kita perbesar seperti ini. Biar satu layar kelihatan kode kelasnya. Kalau misalnya mereka memasukkan secara manual untuk kode kelas ini ya, nanti bisa ditambahkan di bagian gabung kelas. Tapi kalau Ibu dan Bapak pengen yang lebih simpel, itu bisa salin link, kemudian kita kasihkan linknya itu kepada anak-anak. Atau kalau Ibu dan Bapak kemarin kan saya kasih linknya di WhatsApp ya, kalau nggak salah kemarin. Silakan gabung ke Google Classroom. Itu berarti saya membuat linknya. Jadi saya tinggal salin link atau salin link kita kasihkan melalui pesan. Kalau sedang ada di kelas, kemudian Ibu dan Bapak memantau mereka untuk proses bergabungnya, maka yang saya sarankan adalah kita tampilkan besar, kemudian mereka kita minta untuk mengisi kodenya sesuai dengan yang dimiliki oleh kelas itu. Jadi contohnya kayak gini, kemudian mereka mengakses beranda classroom mereka, kemudian kita klik tanda plus, kita klik gabung ke kelas. Baru nanti kita masukkan di sini, Ctrl V. Kalau ini nanti sudah benar, maka ini nanti warnanya biru. Tapi kalau misalnya ada yang salah, misalnya satu saja kayak gini. Oke, bentar. Saya betulkan, kayak gini ya. Misalnya saya masukkan. Kalau sudah salah, maka ini nggak bisa gabung. Karena kalau ini dikurangi,
ada kodenya, tapi kita nggak tahu dia itu bergabung kemana. Seperti itu. Saya coba klik gabung ya. Tidak dapat bergabung ke kelas ini, periksa kode akun. Nah, salah. Jadi nanti harus kodenya antara 5 sampai 7 huruf. Kalau nanti tidak sesuai, maka nggak bisa gabung. Kalau nanti kurang dari 5, maka dia akan merah. Kalau lebih dari 7, misalnya sampai 8, 10, maka dia juga akan merah. Kalau nanti sudah klik gabung, maka dia akan bergabung ke kelas yang sudah kita buat. Seperti itu. Oke, dari proses pembuatan dan cara bergabung ke dalam Google Classroom, Ibu dan Bapak ada yang ingin ditanyakan dulu? Dipersilakan. Bagaimana? Aman? Kalau aman boleh dikasih love. Oke, terima kasih Bu Meli. Oke, Bu Mega, Bu Lailatul, Pak Ivan, oke, aman. Bu Ayu, oke, aman. Oke, seperti itu ya. Jadi nanti proses untuk pembuatan kelas dan cara bergabungnya seperti itu. Terus, Pak, kalau misalnya kodenya sama linknya itu sudah terlanjur tersebar kemana-mana, sedangkan siswa itu seharusnya tidak memiliki kode kelas yang saya berikan. Ibu dan Bapak masih bisa mengubah kode ini. Jadi dengan cara apa? Ini kita klik satu kali, ya. Ini ada reset kode, atau kita nonaktifkan kodenya. Jadi kalau kita reset satu kali seperti ini, maka link yang tadi sudah kita berikan kepada anak-anak itu sudah tidak berfungsi. Dia berubah menjadi bentuk kodenya I4X3FAQ. Kita maka harus memberikan tautan undangan ke Classroom ulang kepada murid-murid. Kalau misalnya sudah masuk semua, saya lebih menyarankan dinonaktifkan. Jadi penonaktifan ini bertujuan supaya meskipun tautan sudah diberikan kepada mereka maupun kode kelas sudah diberikan kepada anak-anak, mereka tidak bisa bergabung ke Classroom kita. Ya, ini lihat semua. Nah, ini nggak ada ya, jadi hilang tautan untuk bergabung. Loh Pak, kalau misalnya ada yang ingin bergabung lagi, tenang, masih ada cara yang lain. Caranya seperti apa? Kita klik simbol gear yang ada di pojok kanan atas ini, kita aktifkan. Nah, ini kita aktifkan. Ini kan dinonaktifkan, kita klik aktifkan. Kalau diklik aktifkan, otomatis kodenya juga akan berubah. Kodenya tadi kan I4, sekarang menjadi EY6HRZF. Ini yang kita bagi kepada murid yang belum bergabung dan ingin bergabung. Saya lebih menyarankan untuk menonaktifkan kode ini jika anak-anak sudah masuk semua atau direset saja kalau sudah masuk semua. Jadi nanti anak yang misalnya mau usil dengan kelas kita, mereka tidak bisa melakukan itu karena kode yang sudah kita sebar itu sudah tidak berlaku lagi. Oke, seperti itu untuk mengubah kode kelas, Ibu dan Bapak. Kita lanjutkan. Apakah ada pertanyaan dulu? Tidak ada? Oke, aman. Terima kasih Pak Angga. Oke, kalau sudah aman, kita lanjut. Selanjutnya adalah mengubah banner. Banner itu adalah yang ini, Ibu dan Bapak. Jadi banner ini itu sangat berpengaruh nanti terhadap proses kita identifikasi. Kelas apa yang sedang kita ajar dan gambaran muridnya seperti apa. Contohnya seperti ini, saya akan tunjukkan kelas yang saya ajar ya. Saya klik beranda, oke. Ini default. Ini contohnya seperti ini. Prakarya ini adalah tugas dari rekan-rekan guru yang sedang mengikuti L1 kemarin. Saya minta untuk membuat classroom, saya ditambahkan sebagai co-teacher-nya. Jadi mereka mengubah dari bentuk ininya, dari bentuk bannernya, supaya lebih menarik untuk anak-anak dan
untuk tampilan kelasnya. Oke, bagaimana cara untuk merubahnya? Ini kita pilih dulu di mana letak daripada ininya, kelasnya yang sedang kita ajar. Kemudian kita klik sesuaikan atau customize. Kemudian ada pilihan pilih foto atau upload foto. Kalau pilih foto itu berarti kita menggunakan template-template yang sudah disediakan oleh Google. Ini adalah pilih foto. Kalau memang ada yang sesuai, silakan dipakai. Kalau memang tidak ada yang sesuai, maka Ibu dan Bapak bisa memilih yang upload. Contohnya seperti ini. Upload foto. Dari upload foto ini, maka nanti Ibu dan Bapak diminta untuk mengupload satu buah foto dari mana? Dari ini, dari internal device Ibu dan Bapak atau gawe Ibu dan Bapak. Jadi nanti dari sini Ibu dan Bapak bisa pilih kira-kira foto yang mana yang ada di device Ibu dan Bapak dan pengen dipakai untuk banner. Oke, kalau sudah contohnya seperti ini, saya sedang memilih satu saja. Saya pakai, yang mana ya? Bebas saja Ibu dan Bapak ya. Misalnya adalah seperti ini. Oke, kemudian saya klik buka. Kalau sudah di-upload, proses uploadnya sudah selesai, maka Ibu dan Bapak nanti bisa menyesuaikan bagian mana saja yang akan digunakan. Misalnya seperti ini. Kita buka. Oke. Baru nanti kita geser, kita taruh sesuai dengan posisi yang kita inginkan. Nah, misalnya seperti ini. Kalau sudah selesai, baru kita klik, atau kita geser saja ya ke sini. Kalau sudah selesai, baru kita klik pilih tema. Sudah. Maka nanti tampilan dari banner sudah berubah. Kalau memang dasaran warna mau diganti ya silakan. Tapi kalau nggak ada yang cocok berarti ya kita pakai yang sesuai dengan rekomendasinya. Kita klik simpan. Oke, maka nanti berubah menjadi seperti ini. Oke, jadi banner kelas sudah berubah. Itu untuk pengubahan banner kelas. Selanjutnya, salah satu aspek yang penting dari adanya classroom adalah pemberian tugas. Jadi nanti tugas itu bisa kita buat di sini. Jadi ini ada forum, tempat untuk komunikasi secara umum. Kemudian ada tugas kelas. Kita bisa klik tugas kelas. Kemudian kita coba untuk pembuatan penugasan. Nah, ini ada tugas kuis, pertanyaan, materi, gunakan kembali postingan, dan topik. Kita fokus untuk tugas saja. Untuk pembuatan tugas, ini Ibu dan Bapak harus memberikan judul. Saya kasih judul contoh tugas ya. Nah, sedangkan untuk petunjuk, ini nanti bersifat opsional. Ini tempat petunjuk. Jadi kalau Ibu dan Bapak pengen memberikan detail tentang petunjuknya, silakan diketik di sini. Kemudian ini kita bisa pakai bullet ya. 1. Nah, ini kita bisa tebali kalau memang merasa ini penting. Kemudian 2. Nah, ini tebal, saya kasih miring. Kemudian 3. Nah, nanti detail daripada tugasnya kita masukkan di sana. Kemudian kita kasih garis bawah, misalnya tidak usah tebal. Nah, semakin rinci petunjuk yang kita berikan kepada anak-anak, peluang untuk salah dalam pengerjaan tugas itu semakin kecil. Kemudian Ibu dan Bapak bisa melampirkan file dari Google Drive. Jadi filenya nanti nggak usah difotokopi, cukup ambil dari Google Drive saja. Kalau memang sudah ada di Google Drive, tinggal kita klik. Contohnya adalah seperti ini.
Oke. Kemudian tambahkan. Kemudian bisa juga kita ambil dari YouTube. Jadi tugasnya itu misalnya menyimak video dari YouTube tentang, semoga ada videonya ya di YouTube. Oke. Ini seperti ini ya. Saya coba pilih salah satu. Oke. Kemudian bisa juga kita buat ini misalnya kita lampirkan secara langsung saat itu, misalnya slide. Maka ini nanti tulisannya membuat slide, kita akan dibukakan sebuah file slide yang baru. Sama seperti kemarin, kalau masih belum ada judulnya, kita kasih judul. Kita kasih judul dulu ya. Oke. Judul slide. Sudah. Kalau sudah selesai, membuat file yang akan dilampirkan, ini kita tutup saja dulu. Oke. Terus kemudian ada juga upload. Kalau upload ini berarti file yang kita lampirkan ke dalam kelas itu berasal dari dalam gawai atau device ibu dan bapak masing-masing. Seperti ini. Oke, contoh folder. Ini yang kita pakai kemarin ya. Saya upload. Oke, ini. Kemudian ada juga dalam bentuk link. Misalnya saya salin aja link untuk paparan ini ya. Jadi saya kalau mau menambahkan link, berarti ini kita ambil linknya. Oke, kemudian kita masukkan di sini. Tambahkan link. Sudah. Jadi ada yang dari Drive, dari YouTube, dari tambahkan, dari upload, dan dari link. Kemudian untuk file-file yang ada di Drive, ini kalau misalnya anak-anak hanya dapat melihat saja, maka kita pilih yang dapat melihat. Tapi kalau anak-anak itu kita minta untuk mengerjakan langsung di file yang kita bagikan, maka teknik untuk membagikannya adalah dapat mengedit file. Tapi kalau anak-anak seakan-akan itu mendapatkan LKS ya, atau LKPD, dan di setiap LKPD itu mereka mendapatkan salinannya masing-masing, maka kita buat salinan untuk setiap siswa. Itu seakan-akan kita punya LKPD, kita fotokopi sejumlah siswa, kemudian kita bagikan ke anak-anak. Oke, seperti ini. Kalau sudah selesai, semua siswa, kalau memang untuk semua, kalau untuk siswa tertentu, nanti Bunda Bapak bisa milih. Cuma kelas saya kan nggak ada siswanya ini, jadi dia tidak akan muncul. Kalau ini nanti sudah ada siswanya akan muncul di sini, tinggal kita pilih saja. Kalau ada nilainya, kita kasih nilai berapa maksimum. Kalau tidak ada nilainya, berarti kita klik tidak ada. Oke. Tapi kemudian kalau kita berubah pikiran, ya kita hapus saja tulisan tidak ada itu dengan angka nilai maksimumnya. Oke. Tanggapnya kita atur tanggal berapa, semisal adalah tanggal 23, kita klik OK dulu. Kemudian kita kasih waktu, jamnya jam berapa. Misalnya pukul 18.00. Oke. Kemudian kalau anak-anak tidak kita izinkan untuk mengumpulkan tugas itu setelah melebihi batas, maka ini kita cetak. Tapi kalau kita masih menerima tugas dari anak-anak setelah melewati batas, ini nggak usah dicetak. Kemudian supaya penugasan itu lebih rapi, kita buat topik. Topiknya misalnya adalah materi 1. Nah, maka nanti kalau ini sudah selesai dan kita posting, kita tugaskan,
maka akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah contoh tugasnya. Kalau ini saya klik satu kali, nah ini ada semua. Ini lampiran-lampiran yang sudah saya lampirkan kepada anak-anak. Ini petunjuknya tadi. Ini keterangan berapa banyak yang diserahkan, berapa banyak yang ditugaskan. Karena nggak ada muridnya, maka keterangannya adalah 0 dan 0. Oke, seperti itu. Mungkin sebelum terlalu jauh, Ibu dan Bapak ada yang mau bertanya atau diskusi, saya persilakan. Kalau memang tidak ada, boleh dikasih love atau jempol. Silakan. Oke, sudah ada love dan jempol. Oke, kalau begitu saya lanjut. Itu untuk penugasan secara umum. Kalau Ibu dan Bapak pengen melakukan kuis. Kuis itu seperti ulangan atau penilaian harian atau semesteran dan lain-lain, bisa menggunakan tugas kuis. Jadi nanti kalau tugas kuis, Ibu dan Bapak otomatis akan dibuatkan sebuah Google formulir. Nanti ini kita tinggal kasih judul materinya apa. Langkah yang lainnya sama, petunjuk silakan dimasukkan. Saya hanya menunjukkan perbedaannya saja. Perbedaannya di sini adalah ada blank quiz. Kemudian kita bisa mengaktifkan mode terkunci supaya nanti ketika diakses menggunakan Chromebook, dia langsung kunci satu layar. Kemudian nanti kalau anak-anak, kalau Ibu dan Bapak sudah menggunakan Google Workspace for Education yang domain sekolah, anak-anak sudah menggunakan domain sekolah juga, maka nanti Ibu dan Bapak kalau melakukan kuis, anak-anak wajib untuk menggunakan Chromebook, maka mereka harus login pakai akun domain sekolah. Ketika mereka sudah selesai melakukan kuis, nilainya itu langsung terimport ke dalam Google Classroom. Jadi Ibu dan Bapak tidak usah koreksi dan memindahkan satu-satu, dia otomatis pindah ke dalam Google Classroom. Itu perbedaannya. Terus kalau ini sudah terbentuk, nanti tinggal kita klik saja dan kita lakukan pengeditan menggunakan Google Formulir ini. Nah, tentunya seperti ini. Kita bisa import, bisa ngetik satu-satu, atau kita bisa melakukan ini, istilahnya itu pengeditan sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk Google Form, nanti ada sesinya sendiri, jadi ini tidak usah kita bahas terlalu rinci dulu. Latihan Google Form. Oke. Ini, kemudian saya akan tutup dulu ya. Kita nanti akan ada sesi lagi minggu depan. Oke. Kalau sudah selesai, pengaturannya sama seperti tadi. Poinnya berapa, tenggatnya sampai kapan, topiknya bagaimana. Kemudian kita bisa tugaskan langsung ataukah simpan draft dulu kalau memang belum selesai membuat soalnya, atau kita jadwalkan. Kalau dijadwalkan, itu setidaknya di hari setelahnya, atau kalau hari yang sama, itu di jam setelah pembuatan tugas. Nah, ini tanggal 22, saya masukkan pukul 8, kita klik jadwal. Maka nanti tugas ini otomatis akan terpublikasi sesuai dengan yang kita atur di penjadwalan tadi. Seperti itu untuk pembuatan tugas kuis. Oke, Ibu dan Bapak ada pertanyaan? Untuk contoh tugas dan tugas kuis. Halo, bagaimana? Tidak ada? Minta reaksinya, boleh love, boleh jempol. Oke, terima kasih. Selanjutnya, tugas kuis sudah selesai. Kemudian tugas kelas sudah, banner sudah, kode sudah. Selanjutnya adalah koreksi. Nah, kalau koreksi ini saya tunjukkan dari kelas saya saja ya. Atau kelas kita saja, biar lebih enak. Oke, contohnya kayak gini.
tugas, saya akan menunjukkan bentuk koreksiannya. Jangan dilihat ya, ini masih belum Ibu dan Bapak lihat. Jadi itu draftnya saya presensi saja ya. Presensi. Oke. Nah, ini kan keterangannya ditugaskan. Berarti Ibu dan Bapak masih belum klik submit atau kumpulkan. Ya. Jadi kalau ada penugasan, itu pastikan klik submit. Coba saya cek ya, saya sebagai murid, semoga ada penugasan di sini dari rekan guru kemarin. Saya klik. Oke. Lihat petunjuk. Ini belum diserahkan keterangannya. Ini saya sebagai siswa. Oke. Dari sini, ini belum diserahkan. Saya bisa tambah tugasnya. Oke. Kemudian saya kasih. Tambahkan link. Nah, kalau seperti ini, berarti beliaunya itu mengunci. Setelah melebihi batas, kita tidak bisa menyerahkan tugas. Ya, jadi nggak bisa dikumpulkan. Saya coba cari yang lain ya. Ya, coba yang ini. Nggak ada tugas. Coba yang ini ya. Semoga ada tugas yang masih bisa diakses. Oke. Tugas. Nah, semuanya dalam bentuk materi ini. Salah itu. Ini aja. Saya sebagai mentor, semoga ada tugas yang masih bisa diklik. Oke. Ini yang tidak ada batas waktu. Saya coba klik. Jadi Ibu dan Bapak kalau ada penugasan, meskipun Ibu dan Bapak sudah mengumpulkan, tapi kalau masih belum klik serahkan atau submit atau turn in, maka Ibu dan Bapak tidak bisa terdeteksi sudah mengerjakan. Keterangannya adalah belum mengerjakan. Nah, ini tandai sebagai selesai atau serahkan. Kalau ini sudah diklik satu kali, otomatis nanti status Ibu dan Bapak itu tidak lagi ditugaskan, tapi statusnya akan berubah menjadi diserahkan. Coba Ibu dan Bapak klik serahkan yang ini, presensi. Tenggatnya sudah kemarin, semoga masih bisa. Kalau nggak bisa ya berarti nggak bisa diserahkan. Bentar. Oke, yang ini saya coba untuk lihat detailnya ya. Tenggatnya sudah lewat. Oke, tutup. Berarti Ibu dan Bapak nggak bisa. Ini saya ubah menjadi masih bisa menerima. Coba diklik serahkan. Monggo, silakan dicoba untuk klik serahkan. Supaya nanti bisa tahu bentuk daripada pengerjaannya kalau sudah diserahkan seperti apa. Jadi nanti kalau sudah selesai seperti ini, Ibu dan Bapak bisa untuk istilahnya koreksi. Ya, koreksinya bagaimana? Silakan Ibu dan Bapak, boleh diklik serahkan. Saya klik tugas siswa. Jadi kalau mau koreksi, kita klik tugas siswa. Ini statusnya masih ditugaskan semua ya. Nah, belum diserahkan, otomatis nanti nilainya 0. Kemudian ketika ini saya klik satu kali, kemudian saya ingin tahu hasil kerjanya, saya klik dari orangnya. Nah, ada ya, saya pakai kelas saya saja kalau gitu. Saya tunjukkan bagaimana cara untuk mengoreksi ya. Oke. Ini kelas, oh oke. Saya tunjukkan ini tadi. Ini anak-anak
beralih dari akun Gmail menuju ke akun belajar.id, jadi akunnya ganda. Jadi kalau seperti ini, 29 sudah menyerahkan, yang ditugaskan 32. Saya bisa klik tinjau tugas. Ini adalah cara untuk koreksi. Koreksinya, setelah kita klik tinjau tugas, maka akan muncul halaman untuk koreksi seperti ini. Nah, ini hasil penyerahannya, ini adalah bentuk YouTube, link YouTube-nya ya. Kemudian kita bisa klik di sini, kita urutkan berdasarkan status. Oke, dari statusnya seperti ini, nama paling depan, paling atas, ini kayaknya di Instagram. Nanti nilainya kita masukkan di sini. Nah, kayak gini. Kemudian kita bisa memberikan komentar secara pribadi di sini. Ini saya hapus saja ya, biar tidak mengganggu. Oke. Saya coba untuk lihat yang lain. Oke. Nah, ini dia memberikan komentar di sini. Karena tautannya nggak ada, nggak dikumpulkan. Makanya dia memberikan komentar di sini. Saya bisa klik di sini. Oke. Untuk membalasnya. Kalau saya ingin memberikan bank komentar, saya buat bank komentar di sini. Jadi komentarnya nanti tidak usah ngetik ulang satu-satu lagi, tinggal kita copy, kemudian kita balik, kemudian kita paste di sini. Nah, ini saya hapus ya, karena nggak saya pakai, seperti itu. Kalau sudah selesai, baru kita klik kembalikan. Nilai yang sudah kita inputkan di sini, kalau belum kita kembalikan, maka dia tidak akan masuk ke ini, classroom-nya anak-anak. Jadi dia tetap tidak tahu berapa nilai yang dia miliki. Bentuknya seperti itu. Itu untuk koreksi. Kemudian, kalau Ibu dan Bapak ingin membuat postingan di ini, di mana? Di forum, tinggal klik saja forum di sini. Kemudian nanti ketikkan. Sama seperti proses pengetikan tugas tadi. Tapi ini adalah pengumuman saja. Jadi pengumuman taruh saja di forum, proses untuk pengetikan sama seperti pembuat tugas tadi, ketikkan untuk informasinya di sini, ditujukan untuk kelas berapa saja, boleh dicentang, atau pada siswa tertentu, boleh dicentang di sini, terus nanti tebal, miring, garis bawah, bulat bisa di sini, lampiran-lampiran bisa ditaruh di sini. Kalau sudah selesai, nanti tinggal klik posting, atau jadwalkan, atau simpan. Seperti itu untuk pembuatan pengumuman di forum. Kemudian untuk pemberian materi supaya terlihat berbeda antara materi dengan tugas, maka Ibu dan Bapak tinggal klik, ini saya batalkan ya, klik tugas, kemudian klik buat, kemudian klik materi. Jadi materi nanti taruh di materi, kalau tugas taruh di tugas. Judul materi. Nah, nanti bedanya apa dengan tugas? Kalau di sini tidak ada nilai, tidak ada tenggat. Jadi yang ada hanya topiknya, masuk ke topik yang mana, atau kita buat topik yang baru. Untuk bagian judul, deskripsi, dan lampiran sama seperti pembuatan tugas tadi. Seperti itu. Ini pun juga sama, langsung diposting atau dijadwalkan atau disimpan. Itu tinggal kita pilih saja. Maka nanti materinya akan muncul. Perbedaan antara materi dengan tugas, kalau tugas itu seperti ini, jadi dia simbolnya seperti papan tulis yang tangan itu ya, landasan untuk menulis yang ada di tangan. Sedangkan untuk materi itu berubah seperti buku dan ada penyekat bukunya. Oke, seperti itu untuk pengenalan tentang Google Classroom. Pembuatan kelas sudah, bergabung ke kelas sudah, penambahan rekan pengajar, penambahan rekan pengajar belum, mengubah kode kelas sudah, mengubah banner sudah, penugasan kelas sudah, penugasan kuis sudah, koreksi tugas sudah, membuat postingan di forum sudah, dan pemberian materi sudah. Tinggal penambahan rekan pengajar. Jadi rekan pengajar itu ada di bagian orang. Jadi di bagian orang ini, kalau saya ingin mengajak rekan guru yang satu rumpun dengan saya, atau misalnya kita punya teman yang sangat baik, ngajar di sekolah lain, dan kita ingin berkolaborasi dengan beliaunya supaya nanti bisa berbagi materi, berbagi penugasan dan lain-lain.
kita tinggal masukkan alamat emailnya. Kalau sudah selesai, baru kita klik undang. Nah, seperti itu saja. Nanti beliau akan mendapatkan email. Emailnya tinggal diterima atau tidak. Kalau diterima, maka nanti ini akan berubah menjadi warna yang seperti ini. Identitasnya akan keluar. Oke. Dipersilakan jika ada yang ingin mendiskusikan tentang Google Classroom, silakan open mic-nya. Boleh angkat tangan dulu, kemudian open mic-nya. Boleh, Bu Lailatul, silakan. Begini Pak, kemarin itu untuk apa sih yang barusan tadi? Yang koreksi tuh Pak. Oh, yang koreksi ya. Kemarin kan kami sudah melakukan kami sudah melakukan presensi. Tapi ya. di tadi yang kami lihat itu kami belum submit ya Pak ya. Tapi kemarin kami sudah submit semua. Jadi kira-kira masalahnya di mana? Antara di kami atau bagaimana Pak? Oke. Terima kasih. Jadi penugasan di Classroom itu tadi untuk yang sudah diklik tautannya itu adalah pengisian daripada formulir. Formulirnya sudah diisi dan sudah masuk ke kami untuk daftar hadirnya. Cuma untuk checklist penugasan untuk memastikan tidak ada yang terlewat atau ada yang terlewat itu bisa diserahkan. Jadi di Classroom-nya diserahkan untuk menandai bahwa sudah tidak ada tagihan yang terlewatkan. Seperti itu saja, Bu. Berarti dari Google Classroom ya, Pak ya, enggak dari lain. Bukan dari Google Form, tapi dari Google Classroom-nya saja. Iya, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Yang lain? Silakan. Tidak ada? Oke. Kalau memang tidak ada, boleh dong dikasih love-nya atau dikasih jempolnya. Oke, terima kasih. Tidak amat, berarti saya lanjutkan. Selanjutnya adalah kita akan mengotak-ngatik sedikit tentang Google Spreadsheet. Jadi Google Spreadsheet sama yang seperti Ibu dan Bapak sudah pernah lakukan. Ini hanya pengenalan dulu ya. Jadi membuat spreadsheet, mengganti nama spreadsheet, mengkolaborasi dengan rekan, rumus dasar spreadsheet, membuat grafik, dan menambahkan sheet atau juga menambahkan filter data. Seperti itu. Oke, jadi di sini Ibu dan Bapak, kalau spreadsheet kemarin sudah kita buat ya. Jadi Google Spreadsheet sudah pernah kita buat menggunakan Google Drive, langsung dari Google Drive. Tapi kalau Ibu dan Bapak ingin membuat spreadsheet yang baru, nanti tinggal klik titik 9 di pojok kanan atas. Kemudian kita klik spreadsheet. Kemudian kalau sudah selesai, bisa dari ini template yang ada atau melalui yang kosong di sini. Jadi bisa melalui sebuah spreadsheet kosong atau template-template yang sudah tersedia, atau kita bisa melanjutkan kerja dari spreadsheet yang sudah pernah kita kerjakan. Nah, contohnya seperti ini, latihan sheet SMK Room. Kemarin kan sudah kita buat di Google Drive ya, dia otomatis muncul di sini. Lalu Ibu dan Bapak mau mulai dari kosong, berarti klik yang ini. Tampilannya sama seperti kemarin. Saya buka yang ini saja ya Ibu dan Bapak ya, biar tidak terlalu banyak spreadsheet yang tidak terpakai. Nah, oke. Ini adalah bentuk daripada Google Spreadsheet yang sudah kita buat kemarin. Ibu dan Bapak pastikan, sekali lagi saya ingatkan kembali, ketika membuat sebuah file baru di dalam ini, di dalam aplikasi-aplikasi Google, pastikan mengganti judulnya di sini. Jadi nama filenya kita ganti untuk memudahkan kita dalam proses identifikasi di mana letak daripada Google Spreadsheet itu berada. Oke. Kemudian mengganti nama sudah, kolaborasi.
Jadi kalau kolaborasi itu kita tinggal klik saja di sini satu kali. Ada simbol siluet orang, ini untuk kolaborasi. Oke. Kemudian kita ketikkan emailnya. Kalau emailnya sudah masuk, kemudian kita klik kirim. Oke. Jadi itu adalah alamat email untuk Google Group yang sudah saya buat. Seharusnya Ibu dan Bapak sudah mendapatkan akses untuk untuk ini ya. Jadi saya akan berikan salin link. Saya kirim ke Google Chat. Itu muncul di Google Chat kita. Silahkan dicek. Itu muncul bahwa saya sudah mengirim untuk ini tautan kolaborasi. Tapi nggak apa-apa, saya kirim lagi di sini. Silakan diakses Ibu dan Bapak. Pakai email yang dipakai di Google Classroom. Oke. Silakan, boleh diklik satu kali untuk mengaksesnya. Itu adalah proses untuk berbagi. Jadi Ibu dan Bapak nanti bisa menambahkan emailnya di sini. Kemudian kita set dulu dia sebagai penglihat atau pengomentar. Sama seperti kemarin ya, sudah saya paparkan di bagian Google Drive. Caranya sama, atau tambahkan kadaluarsa, atau kita bisa klik yang ini untuk memastikan dia bisa mendownload, mencetak, atau menyalinnya. Oke. Terus linknya ada di sini. Boleh nanti tinggal kita copy. Kalau sudah selesai kita kirim. Oke, seperti ini. Maka nanti yang bersangkutan akan mendapatkan email yang berisi tautan. Sama halnya seperti Ibu dan Bapak saat ini. Sudah mendapatkan pemberitahuan di Google Chat. Oke. Silahkan Ibu dan Bapak bergabung. Masih belum ada yang bergabung sama sekali. Kita akan mencoba untuk berkolaborasi. Monggo, bergabung. Apakah ada kesulitan untuk bergabung? Boleh disampaikan. Oke. Sudah ada yang bergabung satu. Jadi proses kolaborasi ini enaknya adalah seperti ini. Pak Angga, Pak Khairuddin Syah sudah bergabung. Nah, boleh langsung pakainya, aksesnya menggunakan akun yang ada di Google Classroom ya Ibu ya. Karena akunnya di Google Classroom yang sudah saya tambahkan untuk kolaborasi. Nah, ini akhirnya muncul Pak Wilmar sedang mengetik di sini. Saya minta untuk diisikan, sebentar ya, nama, tinggi, badan dalam satuan senti, kemudian ini adalah berat. Oke, satuannya kilogram. Monggo Pak, diisi Pak Angga dan Pak Bapak Kepala Sekolah. Saya enaknya manggilnya siapa ini, Pak Khair atau Pak Rudi atau bagaimana? Oke. Ya, panggil enaknya saja, Mas. Ya, Rudi saja, nggih. Pak Rudi, nggih. Boleh. Siap. Okay. Pak Rudi untuk diisi nama, tingginya berapa, beratnya berapa. Untuk Ibu dan Bapak yang terkendala, boleh open mic, kemudian disampaikan kepada saya. Bagaimana? Yang lain? Jadi kalau menggunakan handphone, saya menyarankan Ibu dan Bapak menginstal Google Spreadsheet, sama seperti yang sudah saya himbau pada pertemuan sebelumnya. Oke. Jadi ini adalah proses untuk kolaborasi. Saya bisa nge-track. Jadi di sini ada Pak Angga sedang mengakses di sini, Pak Rudi sedang mengakses di sini. Nah, boleh Pak Angga ditambahkan data teman-teman yang lain. Jadi nanti mereka mengedit apapun itu bisa terpantau oleh saya. Meskipun saya tidak menyaksikan secara live, semua aktivitas mereka itu akan terekam. Karena saya untuk datanya tadi memasukkannya berdasarkan alamat email. Seperti itu. Ini adalah alamat email yang memudahkan saya untuk
mengakses ibu dan bapak semua. Jadi saya, ibu dan bapak kalau misalnya mau kirim pesan ke seluruh guru yang mengikuti kegiatan ini, tinggal ketik saja grs-smkroom@guru.sma.belajar.id. Maka nanti seluruh guru yang bergabung ke dalam Google Group itu akan otomatis mendapatkan emailnya. Ini saya batasi saja supaya hanya orang-orang yang saya tambahkan yang dapat mengaksesnya. Oke, ini sudah diisi oleh Pak Angga dan Pak Rudi. Oke, terima kasih. Ini proses kolaborasi. Jadi nanti kalau sudah terbiasa dengan proses ini, nggak ada lagi alasan saya mohon maaf nggak bisa akses, nggak bisa nggak bawa laptop, nggak bawa ini. Semuanya bisa dikerjakan pakai handphone, bisa. Oh, ini ada yang nambah satu lagi. Apa ya? Bu Laila. Oke, terima kasih Bu Laila. Silahkan langsung ngetik saja di sana. Jadi nggak ada alasan, oh kamu yang kerjakan duluan, nanti saya ini, kalau sudah selesai, filenya kirim ke saya, kemudian saya lanjut, gitu. Nggak ada alasan seperti itu lagi. Karena ini bisa kita akses pakai handphone, pakai tablet, pakai Chromebook, pakai komputer desktop, maupun pakai komputer yang biasa seperti itu. Oke, sudah selesai ya. Jadi bentuknya seperti itu. Kalau saya mau memantau, saya lihat versi historinya. Oke, jadi dari sini bisa terpantau Pak Rudi itu ngisi datanya beliau, kemudian data-data guru-guru yang lain itu dikerjakan oleh Pak Angga. Oke. Kemudian Bu Lailatul sudah mengerjakannya pada pukul 14.57. Jadi saya bisa memantau secara nggak real time ya, tapi detail sampai ini. Kalau misalnya saya sedang offline. Kalau saya sedang online, ya saya bisa memantau secara real time pergerakan kursor mereka ada di mana saja. Itu bisa saya pantau. Seperti itu. Jadi kalau ada yang mau iseng, misalnya menghapus, ya maka saya bisa mengetahui siapa yang jahil tersebut, seperti itu. Jadi nggak usah khawatir tentang istilahnya, tidak usah khawatir dengan oknum-oknum yang mungkin kreatif, gitu ya, untuk mengotak-atik sheet-nya. Oke, kita sudah punya data seperti ini, kolaborasi sudah beres ya. Jadi ada di sini dibagikan. Bisa menambahkan email. Kalau misalnya kolaborasi, semua orang yang memiliki link dapat mengedit itu enak, cuma kita nggak bisa memantau yang bersangkutan itu siapa saja. Kemudian editnya apa saja, itu nggak bisa kita cari tahu. Nah, kalau kayak gini kan, Pak Ivan, Pak Rudi, Bu Laila, Bu Mega, Pak Angga, sudah bergabung semuanya. Ini nanti bisa kita ajak untuk chatting juga, gabung ke chat misalnya. Kita bisa ngobrol di sini juga. Lalu kita sedang kolaborasi. Nah, nanti Bapak Ibu bisa balesi saya di sini kalau ngobrol. Nah, seperti itu. Oke, kalau sudah selesai, Ibu dan Bapak, nanti kita bisa membuat yaitu rumus. Kita bisa melakukan perhitungan. Jadi kalau misalnya mau menghitung BMI atau apa, itu bisa kita lakukan di sini. Contohnya ini Kak, saya mau mengubah tinggi badan ke satuan meter. Tinggi badan satuannya meter. Maka nanti saya tinggal bagi saja, kasih. Setiap rumus itu harus dimulai dengan sama dengan. Kemudian ini dibagi dengan 100. Nah, maka nanti akan muncul hasilnya di sana. Tinggal klik centang, dia akan muncul semua. Otomatis rumusnya diaplikasikan di sini. Nah, seperti ini. Kemudian, kalau misalnya sudah selesai, saya juga bisa melakukan perhitungan BMI, misalnya masanya dibagi dengan tinggi badan. Nah, ini kalau strip garis miring itu dibagi, tinggi badannya kuadrat, berarti ini dikali dengan ini, kemudian tutup kurung. Nah, ini sudah dapat BMI-nya. Kalau seandainya tidak mau pakai yang
kali atau Ibu dan Bapak nyaman untuk pakai pangkat, berarti ini nanti tinggal dihapus, kemudian kita pakai pangkat 2. Ini sama aja. Nah, seperti itu. Itu untuk perhitungan. Jadi kalau misalnya mau memulai sebuah rumus, itu pastikan ada sama dengannya. Sel mana, kemudian dikurangi, ataukah ditambah, ataukah dikali, kalau kali pakai bintang, ataukah dibagi, kalau pakai garis miring. Kalau pangkat itu pakai simbol yang di atasnya angka 6. Atau seperti V terbalik, itu adalah pangkat. Seperti itu. Oke. Untuk rumus dasar, ada yang ditanyakan Ibu dan Bapak? Monggo. Oh, aman. Oke, terima kasih. Kasih love ya. Nanti beberapa formula akan kita bahas ketika L1 saja. Kemudian, nggak apa, saya kasih di sini aja ya sebagian. Min. Misalnya kita cari average. Kita mau mencari rata-rata. Rata-rata berarti average. Enaknya kalau kita bekerja online, itu langsung kita diberikan saran. Ini adalah datanya, silakan langsung diklik. Nah, nggak usah repot-repot. Kalau sudah selesai, ini nanti bisa kita tarik. Kita tarik ke sini. Oke. Jadi otomatis sudah muncul rata-rata di sini. Ibu dan Bapak bisa cari minimum. Minimum. Oke. Kemudian kita blok. Data dari mana sampai mana yang mau dicari minimumnya. Maksimum, ya kita ketik max. Nah, dan seterusnya. Oke, seperti itu. Untuk penggunaan beberapa rumus dan formula dasar. Kita masih perkenalan dulu, jadi masih dasar. Kemudian, kalau saya ingin membuat grafik, nggak usah pusing-pusing, tinggal saya blok saja datanya. Kalau sudah diblok, kemudian klik sisipkan, kita pilih yang diagram. Oke, bentar. Oke, diagram, maka nanti kalau sudah muncul, bentar ya. Oke, ini adalah diagramnya. Jadi dia otomatis, ini diagram yang disarankan, diagram titik, kemudian ini adalah berat badan, sumbu Y, sumbu X-nya adalah tinggi badan. Ini masih bisa kita edit, kita sesuaikan, sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, tinggal diklik saja, kemudian judul juga bisa kita edit. Nah, bentuk diagramnya kita bisa sesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita. Mau garis, mau apa namanya, titik, silahkan. Bapak itu kan datanya agak korat-karit ya. Karena ini tadi menyesuaikan dengan data mentah yang kita miliki. Tadi kan belum diurut ya. Jadi kalau mau dia supaya lebih bagus, ya kita urut. Kita sini filter. Jadi kalau mau menambahkan ya filter. Kita klik di sini. Ini ada corong. Klik filter. Nah, filter ini ada 2. Kalau di filter supaya terlihat, karena saya saat ini sedang berbagi dengan Ibu dan Bapak, kalau filter saya itu tampil juga di Ibu dan Bapak, maka saya klik filter untuk semua. Tapi kalau hanya muncul di saya, berarti filter untuk saya. Seperti itu. Jadi kalau ini saya klik, maka tampilan yang saya tampilkan itu juga akan berpengaruh di Ibu dan Bapak. Jadi misalnya saya urutkan berdasarkan tinggi badan. Dari yang terkecil sampai yang terbesar. Untuk sementara, yang ini saya hapus dulu aja. Oke. Kemudian saya filter urutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Oke. Jadi 150 sampai 175. Oke. Sudah urut, maka nanti dia akan mempengaruhi daripada data yang ada di sini. Oke, mulai dari 150. Nah, ini sudah urut berdasarkan tinggi badan. Nah, tapi untuk berat badannya, dia sesuai dengan yang kita miliki. Jadi kalau kita highlight kayak gini, dia akan keluar datanya. Ini proses untuk pembuatan grafiknya.
Kalau misal Ibu dan Bapak ingin untuk menambahkan sheet yang baru, jadi ini adalah data tinggi badan sama berat badan, misalnya guru SMK Room. Saya ingin menambahkan data yang lain di sini, maka tinggal klik tambahkan sheet di sini. Nah, ini nanti bisa di-rename juga, tinggal klik kanan, kemudian kita ganti nama, tambahan. Nah, jadi nanti dalam satu spreadsheet itu bisa kita buatkan sheet-sheet yang lainnya. Seperti itu. Oke. Jadi itu untuk Google Spreadsheet, membuat spreadsheet sudah, mengganti nama sudah, kolaborasi sudah, rumus dasar sudah, grafik sudah, menambah sheet sudah, filter juga sudah. Silahkan, mungkin ada yang ingin didiskusikan. Kalau eksplorasi lebih lanjut lagi tentang Google Spreadsheet, nanti akan kita bahas ketika pembekalan level 1-nya. Ibu dan Bapak, jika ada yang ingin didiskusikan, dipersilakan. Untuk sejauh ini sih masih aman saja Pak Wahidi, tapi mungkin teman-teman juga masih bingung terkait bagaimana nanti ke depannya terkait kolaborasinya ini, itu saja sih Pak. Oke, nanti bisa dicoba gitu ya Pak ya. Jadi bagaimana proses untuk kolaborasinya, nanti silakan dicoba bersama teman-teman, dibiasakan. Tanpa ada pembiasaan nanti kita tidak akan bisa lancar dan tidak akan mendapatkan tantangan apa saja yang mungkin kita hadapi ke depannya. Terkait kolaborasinya juga, seandainya misalnya kita sudah mengundang siswa untuk melakukan kolaborasi. Gimana Pak? Ketika saat proses berlangsung kita mau menguncinya lagi, itu apakah harus mengeluarkan siswanya terlebih dahulu atau ada settingan lainnya Pak? Oke. Jadi kalau misalnya kolaborasi seperti tadi Bapak ya, jadi kalau memang sudah ini sudah anak-anak sudah tidak kita berikan hak akses untuk mengedit atau yang lain-lain ya, maka nanti kita ubahnya di sini. Jadi kalau saya ini kan sudah saya buatkan Google Group-nya ya, jadi nanti tinggal saya klik ini, kemudian saya ubah menjadi penglihat. Maka saat ini kalau saya simpan, Ibu dan Bapak tidak bisa melakukan editing. Jadi sudah tidak bisa ngapa-ngapain di sana. Ada yang bisa ngedit? Tidak bisa, Pak. Oke. Ya, sudah tidak bisa ya. Jadi sudah saya kunci. Jadi semua guru sudah tidak bisa ngedit di sana. Seperti itu. Ada juga proteksi sheet. Itu nanti akan kita bahas ketika di level 1. Seperti itu. Jadi kalau awalnya sudah kita berikan akses kepada anak-anak, aksesnya kan nanti lewat classroom. Ya, ketika kita memberikan akses lewat classroom, otomatis nanti emailnya anak-anak itu tidak muncul satu-satu, tapi munculnya seperti ini. Ya, ini Bu Herlia Widiawati meminta untuk menjadi editor. Ini sudah saya tutup, jadi beliau ini tidak bisa menjadi editor. Ya. Jadi nanti seperti ini. Email untuk yang classroom, apa yang sudah kita berikan lewat classroom itu nanti tampilannya juga kurang lebih ada email baru, tapi versi classroom. Ini bisa kita ubah dengan cara klik ini, kemudian kita langsung ubah menjadi penglihat saja. Seperti itu. Atau kita bisa langsung hapus akses. Tapi kalau hapus akses terlalu ekstrim. Seperti itu. Oke. Bagaimana Pak Angga? Pak Angga? Aman? Halo Pak Angga? Oke, mungkin Pak Angga sedang terhalang untuk mengaktifkan mikrofonnya ya. Jadi seperti itu Ibu dan Bapak. Jadi setelah berkolaborasi dengan anak-anak atau pihak luar, nanti aksesnya itu jangan lupa untuk dikembalikan kalau memang ada tanggal kadaluarsanya atau sudah kita set dari awal tanggal kadaluarsa mereka, supaya nanti kalau kita lupa, otomatis oleh sistem itu aksesnya langsung dihilangkan setelah tanggal tertentu dan jam tertentu. Seperti itu. Oh, Pak Angga memang ada kendala dengan sinyal kayaknya, langsung keluar beliau. Oke, bagaimana dengan Ibu dan Bapak yang lainnya? Nah, ini Pak Angga kembali lagi. Seperti itu Pak Angga. Jadi setelah kita tidak
mengendaki mereka untuk bisa mengedit, kita bisa menghilangkan akses edit menjadi penglihat. Pak Angga, aman? Oke, siap Pak. Tadi maaf sinyalnya naik turun, Pak. Iya, nggak apa-apa. Oke, seperti itu nggak Pak? Ada pertanyaan yang lainnya mungkin? Nggak aman saya Pak. Ingat nggak, jadi ketika berbagi pada orang yang lain, dan kita tidak mengendaki mereka itu mengambil data kita, itu pastikan berbaginya hanya melihat, kemudian akses untuk download, salin, dan cetak, itu kita hilangkan. Supaya mereka meskipun punya akses ke file kita, mereka tidak bisa menduplikasi, mencetak, maupun mendownloadnya. Seperti itu. Oke, Ibu dan Bapak yang lainnya, aman? Kalau aman, boleh dong dikasih love atau jempolnya. Oke, terima kasih. Oke, Ibu dan Bapak, jika memang sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, untuk pertemuan kedua ini sampai di sini dulu. Nanti kita insya Allah ketemu lagi minggu depan, hari Jumat, pukul berapa? Hari Jumat atau hari Sabtu, Pak? Soalnya tanggal lupa saya kemarin. Soalnya tanggal kemarin, 28 hari Sabtu, Pak. Oh, iya. Kemarin perjanjian kita hari apa dan hari apa? Tanggal 28 hari Sabtu selanjutnya, Pak. Dan kan masih ada 2 kali lagi. Nah, itu belum kita tentukan lagi. Gimana kan Jumat dan Sabtu? Sama kayak ini. Berarti 2728. Iya, 2728. Oke, siap, Pak, siap. Oke. Nanti jamnya jamnya nanti menyusul ya, Pak ya? Nggih, siap, Pak. Oke, seperti itu. Mungkin ada yang ingin tanyakan yang lainnya? Kalau saya sih sudah siap, Mas. Sudah pas. Oke. Terima kasih Pak Rufki. Yang lainnya? Aman, Pak. Oke, aman ya. Bayu tidur, Bayu. Aman. Kalau itu mungkin bisa kita ambil dokumentasi, boleh open cam semua, kemudian kita coba. Tunggu Pak, tunggu. Pakai baju dulu, Bayu. Pakai baju dulu. Yang memungkinkan open cam, silakan open cam, kita ambil dokumentasi. Oke. Varian temani Varian. Saya stop share screen-nya dulu ya. Bentar dulu, Mas. Saya sisir rambut dulu bentar, Mas. Oke, siap. Saya stop untuk rekaman. Weh, udah cantik Ibu Ayu. Terus, Mas.